Guru-guru, ucap salah satu siswa. Guru itu melihat kami berkelahi hingga baju kami kotor dan barang-barang sekitar sana rusak parah akibat ulah kami. Hei kalian berhenti! Teriak Bapak BK di sekolahku, suaranya menggema dari ujung lorong. Bapak Yunus pun langsung berlari untuk melarai kami dari perkelahian. Muka aku ada bekas pukulan dan sudut bibirku mengeluarkan darah begitu dengan teman-temanku, namun tidak dengan Adam, karena dia jago bela diri. Kalian mau jagoan, hah? Bentak Pak Yunus yang sekaligus menjadi guru BK kami hanya diam saja dan tak berkata apa-apa. Namun Kevin pun menjawab ucapan Pak Yunus dengan penuh emosi dan dendam. Dia duluan, Pak! Ucap Kevin yang menuduh aku. Jangan percaya, Pak, dia yang mulai duluan. Ucap Arham yang membela aku, karena memang faktanya si Kevin yang duluan. Hei, stop! Bentak Pak Yunus. Tak lama kemudian, guru-guru pun datang ke tempat kami berada dan mereka hanya menonton saja pada saat kami sedang dimarahi. Udah cukup, sekarang kalian saya hukum. Ucap Pak Yunus dengan tegas. Loh, kok kami juga, Pak? Harusnya si mereka aja yang dihukum, Pak. Ucap Adam yang merasa tidak terima dengan Pak Yunus. Apa? Mau bantah Bapak? Mau Bapak tambah lagi hukumannya? Ucap Pak Yunus dengan mata yang bulat menatap kami, seperti elang yang sedang memantau mangsanya. Seketika kami terdiam tak berkutik, dan kami hanya pasrah menjalani hukuman ini. Sekarang kalian ikut Bapak. Bentak Pak Yunus kepada kami. Lalu kami pun mengikuti Pak Yunus. Sesampainya di sana, ternyata kami disuruh untuk hormat kepada bendera di siang bolong ini, dan kami berbaris dengan satu barisan. Sekarang hukuman kalian adalah hormat kepada bendera merah putih ini, sampai pulang. Ucap Pak Yunus dengan tegas. Apa? Emang gak bisa dikurangin lagi, Pak? Ucap Zaki. Kalau kalian keberatan, saya akan tambah lagi mau? Ucap Pak Yunus sambil mondar-mandir di depan kami. Jangan Pak, ucap Zaki. Dan untuk kamu Kevin, kamu sudah membuat banyak masalah akhir-akhir ini, maka daripada itu saya menambah hukuman kamu. Ucap Pak Yunus yang masih mondar-mandir di depan kami. Apa, Pak? Ya gak bisa gitu dong, Pak. Masa cuma saya doang yang ditambahin hukumannya? Protes Kevin yang merasa tidak adil. Pak Yunus tidak menanggapi perkataan Kevin. Namun Pak Yunus memberikan ekspresi yang tak enak dilihat dan sambil dibarengi mata elangnya, yang sangat menyeramkan. Akhirnya Kevin pun pasrah dengan hukumannya. Pak Yunus adalah guru BK di sekolahku yang sangat galak dan tegas, karena Pak Yunus adalah mantan tentara profesional. Awas kalau kalian coba-coba lari, Bapak gak segan-segan buat tambah hukuman kalian lagi. Ucap Pak Yunus, lalu Bapak Yunus pun pergi ke dalam kelas. Kami kira Pak Yunus ingin masuk mengajar, tapi kami salah besar. Ternyata Pak Yunus keluar lagi dari kelas dan membawa satu kursi untuk didudukinya untuk menjaga kami. Beliau duduk di bawah pohon yang rindang. Para siswa dan siswi melihat kami dihukum. Pada saat aku melihat ke sana kemari, aku tak sengaja melihat Cantika sedang melihat aku dari kelasnya. Lalu aku langsung memalingkan pandangan aku karena aku malu kepadanya. Beberapa jam kemudian, KRI NGGGGG haha. Suara bel yang sangat keras menandakan jam pulang telah tiba. Setelah bel itu berbunyi, hukuman kami pun telah selesai. Badan aku terasa pegal-pegal dan pipiku terasa sakit. Akhirnya hukuman kita selesai juga. Ucap Adi yang langsung beristirahat di depan kelas, begitupun dengan kami. Iya Cok, capek banget. Mana panas banget Cok. Kayaknya kulit gua udah kayak orang Afrika deh. Ucap Adi. Emang kulit kau udah hitam on, ucap Adam. Ya rasis tempat. Umpat Adi kepada Adam.
Setelah itu, kami pun langsung kembali ke kelas. Oivin semangat ya, ejek Adam kepada Kevin, karena Kevin masih dihukum. Namun Kevin melihat kami dengan penuh dendam dan emosi. Awas aja kalian, gumam Kevin sambil menatap kami. Sesampainya di kelas, aku melihat kelasku kosong, tak ada seorang pun di sana. Tanpa basa-basi, kami langsung menyambar tas kami masing-masing, lalu kami pun pulang. Di pinggir jalan, "Bau gua duluan ya," pamit Adam kepadaku. "Gua juga ya," bau ucap Adi. Begitupun dengan Arham. Arah jalan pulang kami berbeda-beda, ada yang ke arah utara dan ada yang ke arah barat. Aku menunggu jemputan dari bapakku, karena setiap aku pulang sekolah bapak akulah yang selalu menjemputku setiap saat. Namun saat aku telah lama menunggu di sana, bapakku belum juga datang menjemputku. "Bapak kok lama ya? Gak biasanya kayak gini," gumamku sambil celingak-celinguk. Tak lama kemudian, ada mobil yang tiba-tiba singgah di hadapanku. Mobil itu berwarna hitam dan cukup mewah, lalu mobil itu membuka kacanya. "Butuh tumpangan ya?" ucap seseorang yang berada di dalam mobil. "Deg?" Jantungku berdebar kencang saat melihat seseorang yang selama ini aku sukai sejak lama, yaitu adalah Cantika. Gak usah Cantika, aku udah ada jemput kok," ucapku dengan sangat gugup. "Mana coba?" ucap Cantika sambil celingak-celinguk ke sana kemari. Bentar lagi ada kok," kan ucapku yang berusaha nolak ajakan Cantika. "Udah kamu naik aja, biar aku anterin," ucap Cantika yang sangat memaksa. Beneran gak usah deh kan, aku takut ngerepotin kamu," tolakku dengan sangat halus. "Aku gak kerepotan kok," ucap Cantika sambil tersenyum ke arahku. Pada saat aku melihat senyuman manis itu, hatiku merasa deg-degan. "Tetapi, ya udah kalau kamu gak mau, aku akan tinggal di sini sampai kamu mau," ucapnya yang langsung mematikan mobilnya. Aku sedikit berpikir tentang Cantika yang memaksaku untuk naik ke mobilnya. Aku terus berkelahi dengan pikiranku, namun lama-kelamaan aku mulai lelah menunggu bapakku dan Cantika pun merasa jengkel akibat menunggu aku. "Ih, kamu lama banget sih," ucap Cantika yang langsung turun dari mobilnya dan langsung menarik tanganku untuk masuk ke dalam mobilnya. Apa?" Cantika megang tangan aku. Gumamku, seketika aku merasa senang di dalam hatiku. Akhirnya aku pun pasrah dengan ajakan Cantika, dan kini aku telah berada di dalam mobil Cantika, lalu mobil itu pun melaju dengan kecepatan sedang. "Mama kasih," akan ucapku dengan terbata-bata. "Hahaha, kamu lucu deh," ucap Cantika sambil tertawa. "Lucu kayak gimana ya?" akan ucapku yang penasaran. "Iya, kamu lucu kalau lagi ngomong gagap gitu, hihihi," ucap Cantika. Lalu bapak aku melangkah ke arah berlawanan. "Bapak mau kemana? Tolong jangan pergi, Pak," teriakku kepada beliau, namun bapak aku tidak menghirau ucapan aku. Aku terus mengejarnya, namun aku tidak mendapati tubuhnya, dan tiba-tiba saja beliau menghilang dari penglihatanku. Secara tiba-tiba aku bangun dari tidurku. Alam mimpi off. "Bapak!" teriakku seraya bangkit dari tidurku secara cepat. "Kok aku mimpi gitu sih?" ucapku dengan monoton. "Tapi perasaanku tiba-tiba gak enak ya," ucapku sambil memegangi dadaku. Namun setelah termenung beberapa saat, aku menepis pikiran burukku tentang mimpiku dan perasaanku yang kurang enak karena mimpi hanya bunga tidur. "Mudah-mudahan bapak baik-baik aja," ucapku. Lalu aku bangkit dari ranjangku dan segera ke kamar mandi yang berada di belakang rumahku untuk mencuci mukaku. Setelah itu, aku menggantikan pakaianku dengan pakaian ala rumahanku, yaitu baju kaos dan celana pendek. "Waduh, lapar banget ini," ucapku saat setelah menggantikan pakaianku. Lalu aku pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ternyata masih ada makanan di atas meja.
Wah, ternyata masih ada nasi goreng, ucapku yang langsung mengambil piring dan kemudian aku pun memakan nasi goreng yang dimasak oleh bapakku sejak tadi pagi. Aku makan dengan sangat lahap. Tak lama aku untuk menghabiskan makananku, bahkan tak sampai 5 menit. Sesudah makan, aku langsung menuju ke teras rumahku untuk menunggu seseorang yang telah merawatku dan membesarkanku. Beberapa saat kemudian, telah bermenit-menit aku menunggu bapak aku pulang, namun sesosok tubuhnya pun belum muncul. Aku melihat hari sudah semakin gelap. Aduh, bapak kemana ya? Gak biasanya bapak kayak gini. Biasanya bapak udah pulang jam segini. Gumamku sambil berjalan ke sana kemari dan menengok ke sana kemari. Aku terus menunggu bapakku untuk pulang, sampai hari sudah gelap, namun bapakku tak kunjung muncul. Rasa gelisah di hatiku mulai mempengaruhi pikiran aku soal mimpi tadi. Bapak kok gak pulang-pulang ya, ucapku dengan sangat cemas. Beberapa saat kemudian, datanglah seseorang yang aku kenali dengan membawa sepeda motor, yaitu teman bapakku, yang satu pekerjaan dengannya, yang bernama Pak Amir. Permisi nak, ucapnya saat ia telah menghampiri aku. Iya, ada apa om? Om cari bapak saya ya? Bapak saya belum pulang om dari tadi. Ucapku kepada Om Amir. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu sama kamu nak, ucapnya dengan ragu-ragu. Aku dapat melihat dari raut wajahnya. Apa ya om? Tanyaku dengan penasaran. Oh iya om, saya mau tanya, apa bapak saya udah pulang? Soalnya dari tadi bapak saya gak pulang-pulang om. Tanyaku dengan penuh harapan. Aku mendapat jawaban darinya. Sebenarnya, bapak kecelakaan tadi pas kerja nak. Dia jatuh dari lantai 2 tadi pas lagi angkat batu bata nak. Jelas Bapak Amir. Seketika badanku terasa lemas seperti tak bertulang dan air mataku pecah seketika. Om pasti bercanda kan? Ucapku sambil meneteskan air mata, namun Om Amir tak menjawabnya. Terus keadaan bapak saya gimana om? Ucapku sambil memegangi kedua lengan Om Amir. Bapak kamu meninggal nak, ucapnya sambil menunduk ke bawah. Seketika syok saat mendengar kabar dari Om Amir. Air mataku kembali lolos dari mataku dan bahkan air mataku keluar lebih deras lagi. Lalu aku duduk di teras rumahku sambil memegangi kepalaku yang terasa sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, aku terus menangis di sana. Lalu aku menoleh ke atas. Sekarang bapak saya mana om? Hiks, hiks, hiks. Ucapku. Sekarang bapak kamu lagi ada di rumah sakit nak, ucapnya. Pak Amir juga tampak begitu sedih saat kehilangan teman terbaiknya. Apa om bisa anterin saya? Tanyaku dengan penuh harapan kepadanya. Bisa nak, ucapnya. Lalu kemudian aku pergi bersama beliau ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor. Di saat perjalanan menuju ke rumah sakit, aku terus meneteskan air mata. Kenapa bisa seperti ini? Gumamku sambil melihat kendaraan yang lalu lalang. Singkatnya, kini aku telah sampai di rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Medika. Setelah itu, kami langsung masuk ke rumah sakit itu. Aku mengikuti Om Amir dari belakang dan kami pun telah sampai di ruangan di mana ayah aku berada. Apa benar Om Bapak ada di sini, ucapku, namun Om Amir hanya menganggukkan kepalanya, yang melihat nama ruangan itu yang bertulis ruang jenazah. Lalu aku dan Om Amir pun masuk ke dalam ruangan itu. Setelah masuk aku melihat seseorang dengan postur tubuh seperti bapak aku dan dia ditutupi oleh kain putih. Bapak? Panggilku seraya mendekat ke arahnya. Lalu aku membuka kain yang menutupi wajahnya itu. Seketika tangisku pecah lagi saat melihat wajah bapakku. Bapak, kenapa bapak ninggalin aku? Ucapku sambil memeluk tubuhnya. Bapak, Hiks, aku udah gak punya ibu pak. Masa bapak mau pergi ninggalin aku juga? Tangisku. Lalu tiba-tiba ada tangan yang mengelus punggungku dari belakangku. Yang sabar ya nak, ucap Om Amir kepadaku. Om Amir merasa kasihan kepadaku. Aku sangat lama menangis di sana hingga mata aku bengkak akibat terus meneteskan air mata.
Lalu setelah itu aku pun keluar dari ruangan itu, karena besok pagi jenazah bapak aku akan diantarkan ke rumah duka. Aku duduk di depan ruangan itu sambil memegangi kepalaku. Kalau Om mau pulang, Om pulang aja, aku bisa sendiri kok. Ucapku kepada Om Amir yang sedari tadi ia menemaniku. Beneran kamu gak apa-apa kalau Om tinggal, ucap Om Amir yang merasa tidak enak kepadaku. Iya beneran Om, pasti istri Om lagi nungguin Om di rumah. Ucapku kepadanya, lalu Om Amir mencerna perkataanku. Ya udah deh kalau gitu nak, Om pulang dulu ya, kalau ada apa-apa, cepat kabarin Om. Pesan Om Amir, lalu Om Amir pun mulai melangkah meninggalkan aku di sana. Lalu aku melirik ke arah Om Amir. Ya Om hati-hati di jalan ya. Ucapku sambil melihat punggung Om Amir. Iya nak, ucapnya. Setelah kepergian Om Amir, kini aku sendiri di sana, lalu aku menengok ke atas langit-langit rumah sakit itu, namun tiba-tiba saja rasa ngantuk mulai menyerang mataku. Beberapa saat kemudian, aku pun tertidur di sana. Mungkin aku kelelahan akibat menangis. Sampai jumpa di bab selanjutnya.